Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khalifah dan saya dari kelas PSD. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang teori konsumsi Islam. Kemudian prinsip-prinsip dasar teori konsumsi Islam, yaitu pertama, prinsip syariah yang meliputi prinsip kaidah, prinsip ilmu, dan prinsip amaliyah. Yang kedua, prinsip kuantitas, yaitu sederhana, sesuai aturan pemasukan dan pengeluaran, kemudian menabung dan investasi. Yang ketiga, prinsip prioritas. Pertama, primer, sekunder, tersier. Keempat, prinsip sosial, yaitu kepentingan umat, keteladanan. Ketiga, tidak membahayakan orang lain. Dan yang kelima, tidak meniru perbuatan konsumsi yang tidak beretika. Menurut Abdul Manan, ada 5 prinsip konsumsi dalam Islam. Yang pertama, prinsip keadilan. Misalnya, prinsip ini mengandung arti ganda mengenai mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang hukum. Yang kedua, prinsip kebersihan. Misalnya, makanan harus baik dan cocok untuk dimakan. Yang ketiga, prinsip kemurahan hati. Misalnya, dengan menaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan atau meminum makanan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, prinsip kesederhanaan. Misalnya, prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makan dan minuman yang tidak berlebihan. Dan yang kelima adalah prinsip moralitas. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum melakukan sesuatu dan bersyukur kepadanya setelah melakukan sesuatu. C. Etika konsumsi Islam. Adapun etika konsumsi Islam harus memperhatikan beberapa hal, di antaranya adalah: pertama, jenis barang yang dikonsumsi adalah barang yang baik dan halal ataupun halalan thayyibah. Dan yang kedua, kemanfaatan atau kegunaan barang yang dikonsumsi, artinya lebih memberikan kemanfaatan dan jauh dari kerugian baik dirinya maupun orang lain. Dan yang ketiga, kuantitas barang yang dikonsumsi tidak berlebihan dan tidak terlalu sedikit atau kikir atau bakhil, tapi pertengahan, serta ketika memiliki kekayaan berlebihan harus mau berbagi melalui zakat, infak, sedekah, maupun wakaf. Dalam permintaan Islami, pada dasarnya ditentukan jenis barang yang akan dikonsumsi, yaitu satu, barang halal. Artinya, jika barang itu adalah zatnya adalah barang yang diperbolehkan atau halal secara syariah, maka dibedakan menjadi satu, al-hajat ad-dururiyat, di mana permintaannya adalah hanya sebatas kebutuhan dasar untuk fisik badannya agar tetap kuat dan sehat, sehingga kurva permintaannya adalah inelastis sempurna. Yang kedua, ar-ragbat at-tahsiniyat, di mana permintaannya adalah sesuatu dengan kebutuhan yang lebih baik bagi fisiknya dan tidak berlebihan, sehingga kurva permintaannya bersifat inelastik. Dan yang ketiga, hedonistik materialistik, di mana permintaannya adalah inelastik sempurna berhimpitan dengan sumbu harga. P. Artinya tidak ada yang diminta karena bersifat kemewahan dan kesombongan. Dan yang keempat, ibadah, di mana permintaannya adalah semakin besar seiring dengan semakin besarnya tingkat keimanannya, sehingga tingkat kecondongannya positif antara iman terhadap jumlah barang yang diminta. Dan yang kedua, barang haram, artinya jika jenis barang tersebut adalah barang haram, maka pada dasarnya barang itu tidak boleh, tapi dapat diperinci sebagai berikut: tidak darurat,
di mana permintaannya adalah inelastik, sempurna, berhimpitan dengan sumbu harga P. Artinya, tidak ada yang diminta karena haram. Dan kedua, darurat, di mana permintaannya berupa titik, sesuai dengan kadar kebutuhan untuk hidupnya saja, dan tidak berlebihan, serta secara fitrah tidak baik